semua, apa kabar semuanya? Kali ini aku ingin mengulas kembali tentang metodologi penelitian secara singkat dan jelas. Sebelumnya, untuk teman-teman yang baru melihat video aku kali ini, perkenalkan, nama aku Luciana Maulana, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saat ini aku di semester 6, di mana tujuan dibuatnya video ini adalah nilai UTS di mata kuliah Medlit. Baik, aku akan mulai ya. Yang akan dibahas yaitu pengertian metodologi penelitian, tujuan Medlit, jenis dan contoh dari metodologi penelitian. Nah, dari pengertiannya, apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian merupakan cara bagaimana kita melakukan penelitian. Penelitian itu sendiri adalah upaya untuk mendapatkan informasi dan melakukan investigasi data guna mendapat ilmu pengetahuan atau menemukan ilmu baru. Secara etimologi, metode penelitian akan menjelaskan secara teknis, misalnya akan mengungkap cara, metode atau trik, karena konteksnya adalah melakukan penelitian. Maka dasar yang paling fundamental yang harus kamu miliki adalah mengetahui proses menjalankan penelitian. Dalam arti sederhana lain, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses memilih cara yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan riset. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari metodologi penelitian. Yang diharapkan peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang kompeten, berkredibel, tepat, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Setidaknya dari penelitian yang dilakukan akan menjawab permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Lalu yang ketiga ada manfaatnya. Dari segi jenis, metodologi penelitian pada dasarnya memiliki tiga kemanfaatan. Yang pertama itu memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Jadi menguji kembali kebenaran dari penelitian yang sebelumnya. Yang ketiga menentukan dalam pengembangan pengetahuan lebih. Lalu yang keempat, jenis dan contoh metodologi penelitian. Setidaknya ada beberapa metode penelitian yang sering digunakan oleh banyak peneliti. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, metode yang pertama itu ada kualitatif. Metode kualitatif adalah metode riset yang memberikan penjelasan lebih analisis dan bersifat subjektif. Pada metode ini, penelitian menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Pada metode kualitatif, biasanya menggunakan teknik penelitian berupa observasi, eksperimen, wawancara terbuka. Jika pada kuantitatif datanya bersifat angka atau skala, pada kualitatif hanya dapat berupa pendapat atau hasil pencatatan di lapangan. Biasanya menggunakan mengumpulkan data, yaitu menggunakan kuesioner ya. Jadi ditentukannya itu menggunakan kuesioner. Lalu yang kedua itu metode kuantitatif. Kebalikan dari kualitatif, metode kuantitatif metode yang dilakukan secara sistematis dan menggunakan model-model yang bersifat matematis. Jadi lebih ke angka dan dia lebih ke rumus ya untuk mendapatkan hasil dari penelitiannya. Hipotesa dan teori yang digunakan biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Sifat penelitian ini adalah objektif dan analisis. Untuk memperoleh data-data penelitian biasanya digunakan beberapa metode seperti tes, penguji, dan wawancara berstruktur. Dalam penelitian didapat berupa angka, skala, maupun grafik.
yang dapat dihitung. Jadi untuk metode kuantitatif itu jelas ya, karena dia ada pengukurannya. Yang ketiga, metode survei. Nah, metode survei adalah metode penelitian yang dikemas dan disusun berbentuk opini. Metode penelitian satu ini dimanfaatkan untuk membuat gambaran umum melalui sampel beberapa orang. Nah, yang keempat itu ada metode deskriptif. Nah, metode deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan peristiwa secara langsung ataupun tidak langsung. Apa itu metodologi penelitian deskriptif? Nah, dibagi dua, yaitu metode longitudinal dan cross seksional. Lalu selanjutnya itu kegunaan metodologi penelitian berdasarkan jenisnya ya. Yang pertama, penelitian murni, mengembangkan teori. Jadi, kegunaan penelitian murni sebagai penelitian dasar yang sering digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada menjadi lebih komprehensif dan lebih lengkap. Jadi mengulas kembali tentang penelitian sebelumnya menjadi lebih baik, dan biasanya itu lebih laporannya itu lebih yang terbaru ya. Nah, yang kedua itu penelitian terapan, memecahkan masalah pada kehidupan praktis. Jadi penelitian terapan merupakan teknologi penelitian yang berdasarkan pada tingkat kegunaannya. Penelitian ini lebih fokus kepada memecahkan masalah pada kehidupan praktis. Memecahkan masalah berdasarkan kejadian secara real di lingkungan sosial. Dengan kata lain, metode penelitian satu ini lebih tepat sasaran bagi masyarakat sekitar, karena tidak berpedoman pada teori, di mana untuk beberapa kasus secara teoritis justru membatasi pengambilan solusi. Baik, yang ketiga, penelitian aksi, membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Barangkali kamu jarang mendengar metodologi penelitian yang satu ini. Jadi, penelitian aksi ini adalah penelitian yang digunakan atau ditunjukkan untuk membuat tindakan khusus sesuai dengan teori. Jadi, mentelaah teoritis inilah yang dijadikan acuan atau pencarian solusi atas permasalahan yang ada. Metodologi tidak hanya sebagai pemecah masalah yang bersifat studi kasus dan akademis, tetapi juga dapat memanfaatkan atau dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Ya, jadi untuk mempelajari metodologi penelitian ini bukan hanya kepada mahasiswa, masyarakat pun juga perlu atau bisa melakukan penelitian. Misalnya itu bisa mengetaskan angka kemiskinan, memberikan solusi atas permasalahan kasus yang terhambat produktivitas warga, bisa menemukan obat bidang kedokteran, dan masih banyak kegunaan metodologi penelitian. Nah, menurut saya cukup ya pengertian metodologi penelitian. Oke teman-teman, sekian penjelasan metodologi penelitian kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.